menyampaikan press release atau press conference, yaitu terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak atau pencabulan terhadap anak. Untuk identitas pelaku, rekan-rekan, hari ini saya pakai inisial saja, mengingat pelaku dengan korban masih ada hubungan saudara, ada hubungan keluarga ya. Untuk identitas pelaku, nama inisial AIN alias I, warga negara Indonesia, untuk umur 28 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, agama Islam, untuk alamatnya di Kecamatan Larang, Kabupaten Pangkal. Sedangkan untuk korban, identitasnya nama inisial D, binti M, warga negara Indonesia juga, untuk kelamin perempuan, umur saat ini 14 tahun. Untuk pekerjaan pelajar agama Islam, untuk alamat Kecamatan Larang, Kabupaten Pangkal. Untuk waktu kejadiannya ini terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Kecamatan Larang, Kabupaten Pangkal. Adapun untuk kronologinya, yaitu awalnya pelaku menghubungi korban dengan menggunakan nomor lain dan mengajak korban berpacaran. Dan pada saat berpacaran, pelaku membujuk korban untuk mengirimkan foto bugil. Dan setelah pelaku mendapatkan foto bugil dari korban, pelaku memberitahukan ke korban inisial sesungguhnya bahwa pelaku adalah om dari korban, dan mengancam korban akan memberitahu orang tua korban terkait kelakuan korban selama ini, yang mengirimkan foto bugil ke pelaku. Karena korban ketakutan, sehingga korban menuruti kemauan pelaku, dan terjadilah pencabulan sebanyak 4 kali dan persetubuhan sebanyak 1 kali. Untuk uraiannya, yaitu yang pertama, pencabulan terjadi pada bulan Agustus, untuk hari dan tanggalnya dilupa, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di bawah rumah pelaku. Pada saat itu pelaku melakukan pencabulan dengan cara pelaku menyandarkan korban di kulkas. Yang kedua, pencabulan juga itu terjadi pada bulan Agustus juga tahun 2025 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di kamar korban. Untuk yang ketiga, persetubuhan. Ini yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 2025 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di kamar rumah korban. Pelaku melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara pada saat korban berbaring di kasur. Untuk yang keempat, pencabulan terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2025 sekitar pukul 13.00 Wita di bawah rumah pelaku pada saat korban tertidur. Untuk yang kelima, ini pencabulan terjadi di bulan Agustus juga tahun 2025, bertempat di rumah pelaku pada saat korban sedang menjaga anak pelaku, dan pelaku langsung mendekati korban dan melakukan pencabulan. Untuk pasal yang dilanggar yaitu pasal 81 ayat 2 junto pasal 76D atau pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Untuk di pasal 81 ayat 2 junto pasal 76D yang berbunyi, ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pasal 2 ayat 1 junto pasal 76E, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Untuk barang bukti yang diamankan, yang pertama satu lembar sarung bermotif batik berwarna merah kuning. Ini adalah sarung yang digunakan pada saat korban disetubuhi oleh pelaku. Yang kedua, satu buah handphone merek Oppo A54 model CPH 2239 warna biru napi dengan nomor IE 180650066960058. Untuk ini yang kedua 86065056960051 beserta kartu SIM. Jadi untuk kartu SIM-nya ada 2, itu kartu SIM milik pelaku. Untuk kronologisnya rekan pencabulan dan hukumannya tidak kami sampaikan karena terlalu mudah ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kami beri kesempatan. Terima kasih.
Bilang itu yang bisa sampaikan. Iya, siapa tahu ada yang menanyakan Om. Ini Pak, Iya, status tersangka maksudnya dia sudah berkeluarga atau bagaimana? Terus apa alasan pelaku sampai menjalankan aksi seperti ini? Ya, terima kasih. Jadi status tersangka itu sudah berkeluarga. Sedangkan kenapa melakukan pencabulan dan persetubuhan? Alasannya satu, hilang sampai berulang-ulang. Terus pelaku itu sudah mempunyai anak. Terus yang melaporkan yang melaporkan itu kejadiannya itu bulan Agustus. Namun dilaporkannya tanggal 30 September 2025. Pelapor bapak daripada korban. Pada saat melapor di Polres Pangkep, kami dari unit PPA langsung mendatangi TKP dan melakukan olah TKP bersama juga korban dan orang tua korban dan didampingi dari Dinas PPA Kabupaten Pangkep dan mengamankan satu lembar sarung yang berwarna merah dan kuning dari tempat kejadian. Sedangkan pencabulan itu tidak dilakukan di TKP rumah daripada korban itu sendiri, namun beberapa pelecehan dilakukan juga di rumah terlapor demikian. Nah, sedangkan rumah terlapor dengan rumah korban tidak jauh jaraknya, sekitar lebih kurang 10 meter. Ini korban Pak apa masih status sekolah? Ya, korban ini masih status sekolah, Pak. Status pelajar. Pelajar apa sih? Pelajar SMP. Masih kelas 2. Umur karena masih dilihat dari umurnya juga masih 14 tahun. Kenapa sampai terungkap? Nah, begini. Kronologisnya adalah bahwa tantenya itu dicurhati oleh si korban itu tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh omnya, karena korban itu tidak langsung melaporkan kepada orang tuanya karena juga merasa takut dengan adanya video atau gambar yang dikirimkan melalui korban kepada tersangka sehingga korban sendiri tidak melaporkannya kepada bapaknya karena mengingat dia sendiri yang mengirimkan gambar-gambar porno tersebut. Tante ini dalam artian saudara pelaku. Tante ini saudara daripada di sana itu kalau dekat atau bagaimana itu kayak tetangganya itu sudah dibilang tantenya. Hubungan darah. Berarti ada keluarga tapi keluarga ini karena masih dalam satu rumpun. Setelah kejadian ini, bagaimana kondisi anak? Apa masih pergi sekolah atau bagaimana? Untuk kondisi korban Pak masih tinggal di alamatnya di pasar bersama kedua orang tuanya. Kami merasa pemulihan bersama psikolog juga, ya, untuk memulihkan trauma-trauma yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Ya, butuh waktu untuk melakukan kegiatan sekolah. Jadi tante ini yang menyampaikan ke orang tua korban. Tante yang menyampaikan ke orang tua korban sehingga bapak korban itu melaporkan ke pihak kepolisian. Hukumannya Pak? Hukumannya? Ancaman hukumannya tadi Pak sampai paling lama 15 tahun dan dendanya 5 miliar. Paling banyak itu 5 miliar. Hukumannya adalah masuk neraka. Masuk neraka. Yeah. Kondisi korban saat ini Pak.
saat ini kondisi korban sudah hanya mengalami trauma, namun luka akibat benda tumpulnya kemungkinan juga sudah sembuh karena pada waktu itu ada luka robek di bagian luarnya. Berdasarkan daripada visum itu sendiri. Ya kalau masih anak-anak tentunya bukan ya setumpul apapun itu benda kalau masuk. Oke, Aman. aman. Kalau persoalan lebih sama. Opa, dapat tanya. Opa, Aman. Aman Pak. kasih awar kita mana? Lagi-lagi kalau menambahkan juga bahwa untuk penanganannya juga sudah memberkasan, tinggal siap dilimpahkan di kejaksaan untuk tahap satunya. Sambil menunggu penelitian jaksa apakah sudah dinyatakan lengkap sehingga dapat di tahap 2 nanti. Sekian. Ya, sedangkan penyidikannya Pak kita melibatkan dari psikolog dari pihak kabupaten dengan melibatkan pesos dari dinas kesehatan untuk mendampingi serta dari dinas sosial untuk mendampingi si korban tersebut sampai nanti tahap 2 juga tetap didampingi oleh dari pihak kabupaten. Oke, aman. Videonya sudah tersebar atau belum, Pak? Untuk videonya belum tersebar ya? Ya tidak tersebar karena itu nanti yang menyebarkan juga nanti akan sering gitu. Ya. Udah kayak istilahnya. Makanya yang menyebarkan di videonya bukan dari tersangka itu sendiri, namun korban itu sendiri yang mengaku akan memacari, sehingga dijadikan alat untuk menggeletak sehingga tidak berani melaporkan apabila umumnya itu melakukan hal-hal yang di luar daripada kendalinya. Yang korban anaknya ini ya, saudara, istrinya ini saudara dengan itu ya, makanya korban. Aman. Ini ponakan sendiri, bukan Bukan. Istrinya. Oh, iya. Keponakan, memang. Ya, keponakan. Iya. daripada Istrinya. istrinya bapaknya. Bukan langsung dia. Bukan ya, istri daripada bapaknya. Iya. Tidak benar. Baik, sudah ada lagi yang disampaikan rekan? Cukup? Cukup. Ya baik, terima kasih untuk kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih untuk kedatangan teman-teman semua. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan diambil mukanya.